Ini dinamo manual katanya mau diganti dengan yang servo ya. Kebetulan dinamo yang manualnya ini terbakar. Ah, jadi si pemiliknya pengen minta diganti yang servo. Ini sudah beli. Jadi ini sengaja saya bikin tutorial cara merakit dinamo servo. Teman-teman nanti kalau beli online atau masih utuh, masih baru kondisinya seperti ini, jadi tahu kalau sudah menonton video ini bagaimana cara merakitnya. Oke, ini dinamonya merek Benho. Kondisinya masih sangat baru, jadi masih dalam plastik ya, jadi belum ada yang tersambung, belum terkonek. Yang pertama kita lakukan adalah kita mulai buka ini dinamo yang asalnya ya. Dinamo yang biasa dipakai itu yang pakai yang besar ya, yang berat. Yang kita pakai yang servo. Jadi dinamo servo ini dia punya kelebihan ialah hemat listrik. Pertama itu, yang kedua dia tidak bersuara. Suaranya nyaris tak terdengar. Akan tetapi dia tetap ada kekurangan. Ada plus minusnya, ya. Kekurangannya seperti apa dan plusnya seperti apa nanti kita bahas. Oke. Ini pertama kita pasangkan dulu nih. Dia punya control box namanya ya. Atau bisa disebut juga CPU. Ini yang mengatur elektroniknya. Yang menggerakkan ya motornya atau dinamonya, tapi ini yang mengendalikan. Dalam sini ada semacam chip ya, semacam IC, transistor, dan juga elko. Jadi si box ini fungsinya untuk pemrograman ya, program. Jadi setelah dinamo besarnya atau dinamo asalnya kita lepas, ini kita masukin di tempat asalnya. Memasangkannya sama bautnya, posisinya 3 baut ya, belakang 3, belakang 2, depan 1. Nah, sudah masuk seperti ini, dikencengin. Kalau teman-teman pernah lihat di bagian sini ada semacam karet ya. Kalau untuk mesin ini nggak perlu ada karet karena kan dia nggak menggetar. Fungsi karet itu sebenarnya untuk menahan laju getaran. Karena ini tidak bergetar, makanya dia tidak butuh karet. Kalau ada karet lebih bagus, tapi nggak begitu signifikan lah ya. Dia punya fungsi itu. Nah, ini misalkan kencang ya. Karena walau bagaimanapun juga kalau dia misalkan copot, lepas, jatuh bahaya. Di dalam box ini ada kumparan-kumparan magnetik elektronik yang mudah pecah, mudah patah ketika terbanting atau kena benturan. Nah, jadi usahakan kencang. Setelah dipasang seperti ini, kita pasang juga dia punya ini konektornya. Nah, itu sudah ada sudah lubangnya, itu tinggal masukin aja. Itu pakai soket yang namanya. Nah, kalau sudah begini, apalagi yang harus kita kerjakan? Kita tinggal pasang dia punya kawat ya, kawat penghubung antara pedal dan juga dinamo. Memasang kawat pedal ini sama halnya dengan mesin yang konvensional, itu dinamo yang besar ya, nggak beda lah ini. Yang membedakan dia lebih ringan, dia punya dinamonya
karena dia kan servo, semua dikendalikan oleh elektronik. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah jenuh sama yang model-model lama, silakan pakai yang ini ya. Ini lebih hemat, listriknya hanya 50 watt ya kalau sudah berjalan ya. Makanya banyak orang yang beralih ke servo. Kalau soal kekuatan bagaimana? Ya tergantung pemakaian lah ya. Ada juga yang menggunakan mesin servo sudah mencapai 5 tahun belum ada rusak. Ya, itu artinya tergantung kekuatan, tergantung kualitas si dinamonya dan juga perawatannya. Lalu apa saja yang harus diwaspadai supaya awet? Yang penting jangan terkena percikan air atau minyak ya, si dinamo ini ya, sangat rentan tersiram air atau kena percikan air, benda cair lah pokoknya, itu harus dihindari jauh-jauh. Oke. Sekarang kita coba tes dinamonya ya. Stekernya sudah kita masukin, kita on, dia sudah jalan. Jalan lah, kan baru namanya. Ini sebagai tambahan saya berikan tutorial cara mempercepat atau memperlambat putarannya atau speed ya. Nah, ini ada tanda plus sama min. Kalau kita mau tambah kecepatan tinggal tekan aja angka plusnya gitu. Itu angkanya itu berubah dari 10, 11, 12 dan seterusnya. Maksimal dia sampai ke nomor 45 ya. Minimal 500 atau 1000. Jadi kalau teman-teman mau pengen memperlambat jalannya, nah itu bisa di setel di situ. Tekan aja, misalkan dari angka besar mau kecil ya berarti tekan yang minusnya. Kalau mau lebih cepat berarti tambah lagi angka plusnya. Nanti dia berubah. Plus min. Ya, tinggal nambah kayak di Garmin. Oh, udah tahu ya? Oh ya tahu ya. Ini 10 nih. Ini teman-teman saya sarankan Punya untuk kecepatannya jangan lebih dari 30 ya. Maksimal 32 deh. Sebab nanti dia akan berhubungan dengan mesin juga. 45. Ya, nanti teman-teman hindari yang udara lembab ya atau cuaca lembab, apalagi tersiram benda cair, siram air, disiram minyak, itu akan error nantinya. Insya Allah teman-teman kalau tahu cara merawatnya pasti bakal awet. Ya, nanti bisa buat karaokean tuh. Kalau mesin seperti ini cengeng sebenarnya, tapi kita harus merawatnya lah. Debu jangan sampai banyak di situ, ada debu sedikit dihapus, dibuang. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih.